Sebagai manusia, berharap emang merupakan hal yang wajar. Tapi kita tidak bisa terlalu berharap kepada orang lain, karena hal tersebut justru akan sangat berisiko lebih untuk bisa mengecewakan diri kita sendiri jika segala yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi harapan apa yang sebaiknya untuk tidak kita harapkan kepada orang lain, dan apa dampaknya dalam pertumbuhan pribadi dan hubungan antar manusia. Mari kita bahas dan eksplorasi secara bersama. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Dan di video ini kita akan membahas 3 hal penting yang sebaiknya tidak kita harapkan dari orang lain. Terkadang memiliki harapan yang tidak realistis bisa membawa kekecewaan bagi diri kita sendiri. Tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, keberhasilan pribadi. Pertama, kita tidak boleh selalu mengharapkan keberhasilan pribadi dari orang lain. Setiap individu memiliki perjalanan dan tujuannya masing-masing. Meskipun dukungan dari orang-orang terdekat itu penting, namun keberhasilan utama seharusnya berasal dari usaha dan dedikasi pribadi. Kedua, penting untuk memahami bahwa keberhasilan pribadi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang. Proses mencapai tujuan tersebut memerlukan ketekunan, adaptabilitas, dan kemampuan belajar dari suatu kegagalan. Selain itu, menetapkan sebuah tujuan yang realistis dan relevan dengan nilai-nilai pribadi dapat membantu menciptakan keberhasilan yang bermakna. Selama perjalanan menuju keberhasilan pribadi, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara aspek-aspek kehidupan. Terlalu fokus pada kesuksesan secara materi atau profesional tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional dan hubungan sosial dapat berdampak negatif pada kehidupan secara keseluruhan. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kolaborasi juga merupakan elemen kunci dalam meraih keberhasilan pribadi. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dengan orang lain, dan memotivasi diri sendiri serta orang lain dapat mempercepat pencapaian tujuan. Yang terakhir, jangan takut untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Keberhasilan pribadi seringkali melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang seiring waktu berjalan. Dengan memandang kegagalan sebagai peluang untuk belajar, seseorang dapat mengubah hambatan jadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Yang kedua, menaruh kebahagiaan sepenuhnya dengan orang lain. Yang dimaksud dalam hal ini adalah jangan pernah berharap bahwa orang lain akan menjadi sumber kebahagiaan secara mutlak bagi kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Meskipun hubungan sosial itu penting, namun kita perlu memahami bahwa tanggung jawab atas kebahagiaan pribadi ada pada diri kita sendiri. Ketika kita mengandalkan orang lain sebagai sumber kebahagiaan seutuhnya, kita rentan terhadap ketidakseimbangan dalam hubungan ataupun perubahan dalam kehidupan mereka. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita dapat meresapi kepuasan dari pencapaian pribadi, pertumbuhan dan penerimaan terhadap diri sendiri, dan oleh karena itu penting untuk membangun fondasi kebahagiaan yang berakar pada penghargaan terhadap nilai-nilai pribadi. Tujuan dan pencapaian yang independen ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terlepas dari situasi eksternal, melibatkan diri dalam aktivitas yang memberikan rasa bahagia dan kepuasan pribadi juga dapat menjadi kunci untuk menciptakan kebahagiaan yang penuh dengan makna. Selain itu, mengembangkan keterampilan manajemen emosi juga merupakan aspek yang cukup penting untuk bisa mencapai kebahagiaan pribadi. Kemampuan untuk mengelola stres, frustasi, dan ketidakstabilan emosional dapat membantu kita tetap seimbang dan tidak terlalu dipengaruhi oleh situasi yang sulit. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga berperan besar dalam menciptakan kebahagiaan yang seutuhnya. Sedikit memberikan waktu untuk santai, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menjalin hubungan positif dengan orang-orang di sekitar kita dapat memberikan kontribusi penting terhadap kebahagiaan. Dan yang terakhir, sebuah sikap bersyukur terhadap apa yang telah kita miliki dapat meningkatkan rasa puas dan kebahagiaan. Mengakui keberuntungan dan melihat sisi positif setiap situasi dapat membentuk pola pikir yang mendukung kebahagiaan untuk jangka panjang. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sesungguhnya berasal dari diri sendiri,
kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan memuaskan. Yang ketiga, kesempurnaan. Hindari harapan akan kesempurnaan dari orang lain. Sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Menghargai keunikan dari perbedaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh dengan pengertian. Mari kita bahas lebih lanjut. Memahami bahwa kesempurnaan bukanlah standar yang realistis dapat membantu kita menghindari tekanan yang tidak seharusnya kita terima. Dan sebaliknya, fokus pada pertumbuhan pribadi dan upaya untuk menjadi lebih baik setiap hari dapat menjadi fondasi yang lebih kokoh. Saat kita menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Hal ini juga menciptakan lingkungan di mana orang merasa lebih nyaman untuk saling support, memperkuat ikatan antar manusia, dan menciptakan ruang untuk dukungan secara positif. Hubungan interpersonal menghargai keunikan dan perbedaan memungkinkan kita untuk melihat nilai positif dalam sebuah perbedaan. Dan ini menciptakan suasana yang inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang realistis, tetapi upaya untuk saling bisa mendukung dan membangun hubungan yang sehat dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan yang jauh lebih besar. Baik, itulah 3 sikap yang sebaiknya tidak kita harapkan dari orang lain. Dan dari semua itu, kita perlu bijaksana dalam menetapkan harapan terhadap orang lain. Dengan menghindari harapan yang tidak realistis, kita dapat membangun hubungan yang jauh lebih kuat dan lebih positif. Dengan mengelola harapan dengan bijak, kita tidak hanya melindungi diri kita dari potensi kekecewaan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk semua pihak. Ini memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi dan perkembangan hubungan yang berdasarkan saling menghargai dan memahami. Dengan bersikap realistis terhadap kemampuan dan keterbatasan orang lain, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang berkelanjutan dan penuh dengan makna. Semoga dengan adanya video ini bisa cukup untuk membantu kamu agar tidak menaruh seutuhnya kebahagiaan pada orang lain. Dan apakah kalian juga punya tips yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain? Bagaimana cara untuk tidak menggantungkan kebahagiaan seutuhnya kepada orang lain? Jangan ragu untuk bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Semoga juga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.